Selamat malam semuanya, mahasiswa-mahasiswa yang kami banggakan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi untuk keunggulan bersaing. Ini masih bagian 1, nanti ada kelanjutan di bagian berikutnya. Masih di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kalau yang ingin mengetahui tentang materi sebelumnya bisa kunjungi YouTube ya, bisa. Kemudian untuk yang modul ataupun materi PPT bisa disiapkan. Oke. Mari kita mulai dengan yang pertama, slide kedua ya. Materinya adalah sistem informatika untuk keunggulan kompetitif, di mana ada perusahaan dan lingkungannya. Kemudian ada supply chain management. Kemudian ada bawahnya keunggulan kompetitif, tantangan pesaing global, tantangan mengembangkan SIG-nya, kemudian manajemen pengetahuan. Terakhir, perencanaan strategis untuk nanti biasanya akan kembali lagi, siklusnya sama terus. Sampai dengan perencanaan strategis lagi, siklusnya gitu terus. Oke. Bentuk fisik perusahaan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ini physical ya, perusahaan dan lingkungannya. Physical and environment. Environment-nya bagaimana? Kemudian lanjut berikutnya. Ini ada model umum sistem perusahaan. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Karena di sini udah terbagi secara khusus. Sebenarnya ada financial sama ada physical resource sama financial resource. Kalau yang physical resource tuh kayak gedung, mesin gitu ya, aset-aset yang berwujud tangible. Kemudian kalau yang financial resource itu ada deposito, tabungan gitu ya, kredit termasuk, kemudian cash, ya cashnya dibagi dua ya, tadi yang disebut cash on hand sama cash on bank kan gitu kan, untuk financial resource. Kemudian ada aliran sumber daya konseptual di mana meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Gitu. Jadi kalau pada umumnya itu intinya terlihat dan tidak terlihat lah gitu ya. Kemudian yang terlihat bagiannya apa aja, yang tidak terlihat bagiannya apa aja, termasuk di situ ada perintah, walaupun perintah itu kan masuk dalam keputusan ya. Sebuah perintah itu kan masuk dalam keputusan, di mana keputusan itu sumbernya dari berbagai macam inputan untuk dijadikan sebuah keputusan. Yang gitu. Lanjut. Model umum perusahaan ada lingkungan dulu, di mana lingkungan perusahaan ada standarnya bagaimana. Kalau yang di sisi kanan di sini ada informasi dan data. Kemudian di sini ada manajemennya, informasi prosesor. Kemudian ada informasinya jalan ke manajemen. Jadi manajemen ini baru ada keputusan. Ya kan, ada inputan, kemudian ada transformation proses, kemudian ada output resource. Nah, ini berawal dari physical resource yang tadi, ada gedung, peralatan, dan lain-lain. Ini juga masih keluarnya fisik. Fisiknya nanti di sini sudah, jika ini mungkin bahan bakunya ini udah siap jadi gitu ya, output resource-nya di situ. Setengah jadi ataupun langsung udah barang jadi. Nah, di sini informasi dan data ini yang memproses itu banyak cara kan gitu.
mau yang seperti video sebelumnya, pelajaran materi sebelumnya, yang masuk di sini bisa data secara kuantitatif ataupun dia berupa informasi teks kan gitu. Kemudian diolah dari bidangnya masing-masing, bisa bidang yang tadi keuangan, bisa bidang yang sumber daya manusianya, HR-nya, human resource-nya, kemudian bisa juga pergudangannya tentang pasokan, kemudian siap jual berapa, kemudian ada kerusakan di posisi produksi berapa kan gitu ya, ada gagal kemas berapa kan di sini. Nanti ada keputusan-keputusan, contoh ternyata baiknya kita tidak menggunakan bahan baku dari sumber X, itu ada di sini karena hasilnya ternyata banyak kecacatan karena kualitas bahan baku, semua di sini di keputusan ini. Itu lanjut. Model umum sistem perusahaan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur perusahaan yang mengendalikan operasinya sendiri meliputi 1. Standar kinerja harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Maaf, ini ada suara azan. Sebentar. Oke, kemudian kita ulang ya. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Kemudian ada manajemen perusahaan dan suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian ada lingkaran umpan balik atau feedback loop. Terdiri atas sumber-sumber daya virtual diambil dari data yang telah diolah. Jadi kalau feedback loop zaman sekarang, kita contoh perusahaan yang kita sering gunakan yaitu bisa Google dulu awalnya, kemudian atau atau penyedia lain ya tentang informasi itu ya, seperti mirip Google lah, mungkin di negara lain yang paling terkenal apa gitu kan. Kemudian yang sekarang tentang AI kan gitu ya, artificial intelligence, itu pinternya dia tuh kan kita umpan balik. Kalau user atau human atau penggunanya itu tidak memberi umpan balik, dia nggak makin pinter. Jadi dia bisa semakin mendekati
informasi maksimal atau optimal itu jika kita ada umpan balik. Begitu juga perusahaan. Perusahaan itu umpan baliknya macam-macam. Dari bisa dilihat, contoh nih, setelah barang keluar diet kemudian dikirim ke konsumen, entah nanti masih level di kedai atau level di sub gudangnya atau agen gitu ya, itu udah kelihatan feedbacknya. Kalau ternyata di gudang saja setelah kirim ke agen terjadi kerusakan pada kemasan, kemudian feedback tuh dari agen, ini ada kerusakan di bagian kemasan luar, di kardusnya atau apa jika itu barangnya dibungkus kardus. Kemudian ada bisa tahan dulu infonya ataupun langsung perbaikan. Kemudian ada lagi langsung ke konsumen, di mana produk itu dikonsumsi jika itu barang konsumsi. Ternyata ada feedback yang baik, feedbacknya bisa langsung atau tidak langsung. Kalau yang langsung, dia bisa kontak ke kan perusahaan yang bagus, kan ada kedekatan dengan konsumen ya. Dia biasanya membuka hotline, kalau apa zaman dulu misalnya hotline dia, sekarang suara konsumen atau customer service-nya, layanan konsumennya kan gitu. Maka bisa kontak langsung bahwa bilang kalau ini enak, ini bagus, tapi jarang. Yang sering terjadi di layanan konsumen yang langsung itu malah biasanya tidak apresiasi tapi ada kritik saran. Yang sering di situ. Nah, kalau yang tidak langsung, di mana ada pembelian yang meningkat dari kan biasanya daerah ya. Contoh produk X, dia diluncurkan pertama untuk tes pasar ataupun memang sudah dilihat segmennya bagus di sana di daerah X, dia luncurkan daerah X. Barang X luncurkan di daerah X. Kemudian dari situ ternyata laku laris dengan harga yang ditetapkan sudah laku laris itu, maka itu menjadi feedback bagi perusahaan. Nah, kalau itu hanya sebatas laris saja, berarti infonya masih bisa ditambahkan sebenarnya. Daerah X laris. Yang kedua, ternyata si perusahaan tuh punya aplikasi tentang agensi yang tadi, yang di video sebelumnya saya terangkan, contoh dengan menggunakan barcode gitu ya. Dia larisnya di daerah sini gitu. Kemudian ada lagi nih, selain laris, ternyata dia menjadi makanan yang favorit sehingga malah digunakan untuk konten-konten para anak remaja karena makanan enak atau apa gitu ya. Itu suatu poin plus bagi perusahaan tuh, maka harusnya genjot segera mumpung dia punya momen naiknya, itu bahasanya momen. Bagaimana si perusahaan bisa memanfaatkan momen yang tepat untuk mendukung kenaikan produksi, bisa kenaikan tentang goodwill, bisa, ataupun kenaikan tentang kebanggaan konsumen secara eksternal kan, supaya konsumen itu tahu, aku dengan viral kemarin dibantu oleh perusahaan, ternyata perusahaan juga ngambil video kami dan re-upload lah atau apalah itu. Apresiasinya banyak kalau untuk online. Apresiasinya banyak. Nah, itu bagian-bagian dari feedback. Begitu juga saat ada negatif. Dan dibagi dua kan. Negatif feedback sama positif feedback. Yang negatif umpama kalau jalannya benar, ada produk X saat dimakan ternyata ada staplesnya gitu ya, atau ada barang logam lain gitu ya, karena dia lolos mesin mungkin kan, atau saat pengemasan ada salah salah prosedur gitu ya,
kemudian dikontak langsung ke konsumen, kontak konsumen, layanan konsumen, dikomplinkan bagaimana ini kok saat saya makan ada staplesnya, untung staplesnya tidak ketelan, ya buktinya di foto itu. Nah, kita juga sebagai perusahaan harus umpan balik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan menggunakan cara yang tepat dalam komplain. Kemudian bisa memberi apresiasi kepada si pemberi info tadi, yang konsumen kebetulan makan staples tadi. Terserah mau diberi barang yang sesuai dengan apa yang dia beli dengan jumlah yang lebih banyak, atau bisa diapresiasi apa, bebas, caranya bebas. Nah, itu bagian dari apresiasi, dan akuilah bahwa itu kesalahan dari perusahaan, kan? Karena menurut saya sih jangan sampai konsumen itu gampang bahwa barang itu memang kadang disengaja atau tidak sengaja oleh konsumen, tetapi sebaiknya supaya tidak kemana-mana, akui dulu kalau itu punya kesalahan perusahaan. Di dalam kesalahan perusahaan itu kan, contoh kalau staples, nah sebelum mengakui pastinya sudah ada telisik dulu ya, dilihat oh ternyata memang saat aktivitas pengemasan ada juga aktivitas lain yang menggunakan staples, jadi masih memungkinkan gitu. Dan itu udah ucapan terima kasih, dia tidak menggunakan media lain untuk membuat komplain, kan gitu. Karena saat menggunakan media lain, contoh tadi yang diviralkan makanan enak, lah sekarang saat dia kembali ke negatif feedback, dia menggunakan makanan itu untuk membuat viral. Oh, ini saya makan barang X tapi ada statusnya gini-gini. Nah, akhirnya si si perusahaan harus mengeluarkan yang namanya counter lah ya, kira di counter attack untuk memperbaiki goodwill-nya, kan gitu. Nah, maaf mahasiswa, ini sekalian saya untuk merecord yang di YouTube ya, jadi ini saya lanjutkan. Feedback loop yang negatif atau positif itu sebaiknya langsung direspon dengan baik oleh perusahaan, karena ini penting untuk bagian pembuatan keputusan. Jadi tidak semata-mata semua harus menggunakan sistem zaman sekarang serba internet, enggak. Tapi feedback itu bisa dilihat dari beberapa cara untuk membuat sebuah data yang lebih akurat, kan gitu. Lanjut. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Meliputi pemasok, konsumen, perserikatan buruh, komunikasi ekonomi, stockholder dan pemilik, pesaing, dan pemerintah. Komunitas global adalah wilayah geografis di mana perusahaan melakukan operasi. Nah, ini aliran sumber daya lingkungannya, di mana ada government, yaitu pemerintahnya, di mana dia pemberi kebijakan tentang pajaknya, kemudian amdalnya, gitu kan, kemudian tentang sumber daya manusianya, ada peraturan penggajian, kemudian mulai dinas industri dan ketenagakerjaan, kan. Juga bisa juga tentang pengendalian mutu produk, mutu makanan sehat, gitu kan. Ada global community, ada customers pasti, kemudian kompetitor. Nah, kompetitor ini kan walaupun tidak secara langsung nempel ke the form firmanya ini, tapi kan ini tetap ada di sini. Global community juga sama. Society-nya komplit di sini, lingkungannya kotak. Anggap gitu ya, mesti di sini di luar ini.
Kemudian ada stockholder or owners, ya ini pemilik lah ya. Jadi dia yang memiliki saham, kemudian ataupun pemilik dari sini stockholders. Kemudian labor unions, ini serikat buruhnya, serikat pekerjanya, bosnya. Ini mempunyai kekuatan yang hebat di bagian dari perusahaan, itu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Serikat buruh itu memang dia yang kita tahu kan bagian untuk hak terus itu ya, nanti TV ya gitu ya, demo untuk hak. Tapi pada dasarnya di dalam serikat buruh itu bisa dia pengurus bosone atau dia pemimpinnya atau dia bagian dari susunan organisasi serikat buruh itu juga dia memberikan masukan, memberikan saran supaya semua buruh itu bekerja dengan baik untuk perusahaan supaya bagus. Nek bagus kan ya berefek baik bagi si labornya kan gitu, pekerjanya. Tetapi yang di luar sana kan ide-ide wes protes, kesannya wah serikat buruh itu gini-gini, padahal itu tidak hanya di bagian negatifnya. Bagus memperjuangkan haknya, bagus mempertahankan untuk mereka saling bertanggung jawab dalam persaingan juga bagus. Gitu. Maka dia penting. Termasuk bagaimana the form ini bisa memberikan kesempatan untuk belajar bagi para pekerjanya supaya bisa lebih kompetitif kan gitu kan. Nek barangnya kompetitif, hasil produksinya kan ya yang untungnya bersama kan. The form juga punya keuntungan firmanya, kemudian si pekerja bisa bertahan, tidak ada PHK, kemudian barangnya berkualitas. Dimana barang berkualitas nanti kan si pemasar lebih enak untuk memastikan konsumen kalau barangnya itu berkualitas, bagus, layak untuk dibeli kan gitu, dengan harga yang kompetitif. Nah, ini supplier, bahan baku, bisa apalah yang kebutuhan si perusahaan. Your financial community, ini muter lagi gitu, ini kebutuhannya, ini money, ini untuk uangnya, materialnya, informasinya, ada pekerjaannya. Nah, lanjut. Supply chain management, rantai pasokan, jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Kalau manajemennya adalah mengelola sumber daya melalui rantai pasokan untuk memastikan ketepatan waktu dan aliran yang efisien. Ini penting banget di mana banyak barang-barang pasokan itu yang mempunyai waktu kadaluarsa yang cepat karena belum pengolahan. Jadi rantai pasokan itu penting. Gampangannya aja lah gini. Pernah kan kita lihat stiker-stiker itu di truk Stojek gitu ya, dimana stiker-stiker itu biasa untuk para driver yang bawa barang-barang cepat, terkenal itu truk Lombok. Nah, jadi dia membantu memastikan dengan kelihayannya berkendara, dengan kesehatan kendaraannya, dengan fisik yang bagus, dia memastikan itu si barang sampai dengan lokasi dengan cepat dan tepat supaya bisa terjual dengan baik. Pertama tidak busuk dulu, ya tidak busuk dulu, kemudian seger berarti ya, kemudian dapat dijual di waktu yang tepat. Karena biasanya buatannya dari sini siang sampai 6 malam langsung diambil para perdagangan gitu. Itu untuk pedagang. Begitu juga untuk suplai pabrik. Dia akan cepat. Supaya saat, maaf nih saya tidak tahu di posisi pabrik itu modelnya bagaimana. Karena ada dua versi, ada yang versinya timbang ya. Ada juga yang mungkin borongan kan, tergantung kondisi-kondisi panennya bagaimana, kemudian harga jualnya bagaimana gitu. Rut-rutan lah bosnya itu. Nah,
Kalau dia bisa memastikan masih baik, seger, kan ditimbang itu masih bagus lah ya timbangannya. Disawang yang nyenengke bareng gitu. Nah itu termasuk di manajemen rantai pasokan. Nah, wah ternyata kalau kita ambil dari daerah Jawa Tengah untuk dikirim ke Jakarta, kalau Lombok itu tidak masuk biayanya karena terlalu jauh. Kita bisa ambil di daerah Jawa Barat, bagaimana gitu ya. Oh bisa, tetapi sayangnya untuk di Jawa Barat itu sudah banyak mereka petani yang mengirimkannya sudah di pabrik selain kita itu. Oke, gini saja, kita cari celah mana dari Jawa Barat yang masih bisa dikirim ke pabrik kita, sisanya baru ambil Jawa Tengah, itu untuk mengurangi biaya. Itu juga bisa. Atau ada alasan lain, mungkin ternyata lebih murah yang di Jawa Tengah daripada Jawa Barat, karena di Jawa Tengah itu biayanya memang mahal untuk transportnya, tetapi barangnya kualitasnya baik sehingga pabrik bisa mengolah dengan hasil lebih optimal, kan gitu. Jadi salah satu indikator mahal tok itu belum tentu bisa memastikan barang kita tidak diambil untuk pemasok, karena mungkin ada indikator lain yang bisa membantu menyeimbangkan ataupun membuat keputusan yang lebih baik, kan gitu. Kita masuk di manajemen rantai pasokan itu hanya masih bahan baku saja utama itu. Kalau memang itu mungkin Jakarta tukang gawe saus kan gitu ya. Nah tukang gawe saus kan nek barangnya apik, kemudian gawe standar pedes gini itu lebih enak karena barangnya apikan gitu ya. Nek barangnya elek, waduh tambah ini belum pedes jadinya mungkin sulit kan, tidak tahu ya penambahan produk makanannya itu bahan aman untuk pencampuran makanannya di sana apa kita tidak tahu. Tapi ini barangnya apik itu lebih mudah dibuat barang jadi yang bagus kan gitu, logikanya gitu. Nah, supply chain management, aktivitas manajemen rantai pasokan yang satu meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dan dalam proses dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Ini udah jelas banget. Dan meramalkan permintaan pelanggan itu ada dua versi. Versi pertama jika dia memang mulai dari nol, itu bisa secara riset kan, di penelitian dulu turun ke lapangan, lihat pasar, atau langsung produksi tetapi tes pasar gitu ya. Yang berikutnya yang kedua adalah kalau sudah continue maka dia akan kembali kepada melacak aliran sumber daya pemasok, perusahaan dan pelanggan untuk membuat peramalan baru permintaan pelanggan. Oh ternyata permintaan pelanggannya bagus, kita jadwalkan produksi lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian berarti karena banyak, apakah kita perlu menambah armada? Tidak, mungkin kita belum. Nanti kita jadwalkan aja untuk armadanya, nanti kasih sopir aja yang tambahannya, tapi bukan armadanya tapi sopir penggantinya, karena untuk kendaraan masih mumpuni digunakan berapa kali jam sehari, karena mobil kita masih baru gitu ya. Kemudian memesan persediaan pengganti dari pemasok jika nanti ada kewalahan saat produksi. Jadi ada pilihan pemasok A, pemasok B, pemasok C dengan kualitas yang sama ataupun substitusi yang gitu. Menerima persediaan dari pemasok, kemudian mengelola persediaan bahan mentah barang dalam proses. Jika barang wis teko, ternyata barang itu adalah barang yang mudah busuk, bagaimana ngolahnya dulu supaya dia saat masuk di gudang aman barangnya. Mungkin ada freezer, mungkin ada suhu udara bagaimana, atau mungkin ada harus kasih air supaya kalau dia tadi kita bahas lombok supaya lomboknya lebih masih bagus, atau malah nih lombok itu nggak boleh dikasih air, treatmentnya bagaimana kan nanti
ada pengalaman di situ. Oh, Lombok bagusnya nggak dikasih air, tapi cukup disemprot, nggak diguyur, tapi cukup disemprot aja supaya dia segar. Karena kalau Lombok kan walaupun dia sudah dipetik masih ada beberapa serapan yang untuk membuat segar makanya gitu. Oh, bagusnya langsung masuk freezer. Oh, bagusnya apa gitu. Nanti ada treatmentnya sendiri sebelum melakukan produksi dan kembali lagi ke konsumen. Sorry. Nah, sistem perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning, memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi perusahaan, di mana ada customer web portal. Kalau memang perusahaan itu memastikan promosinya jelas, yang gitu ya, menggunakan web dengan web resmi, entah pakai .com gitu ya, kalau orang-orang TI lebih paham ya, entah pakai apa yang berbayar lah gitu ya, dari hosting hingga domainnya. Kemudian ada CRM and sales itu, kemudian ada distributionnya, kemudian ada time and projectnya, kemudian ada dashboardnya, ada finance-nya, kemudian ada manufacturing, ada purchasing. Nah, ini juga kalau kita lihat ada di sebuah sistem yang kita sering gunakan ya, marketplace. Ini ada semua. Dengan versi sekarang yang online ya. Ataupun offline juga harus ada ini. Cuma ini tetap ini online ya, yang web portalnya. Jadi ini komplit, kalau mau membuat sebuah sistem ini harus ada. Di forecasting ini ada, nanti ada lagi perbankan di sini, gabung di sini ya, ada finance-nya gabung. Finance dibagi lagi nanti, apakah finance-nya hanya untuk bayar-membayar atau bisa untuk saham, untuk menabung, untuk apa, uang digital, itu di sini. Nah, distribusi ini kan kalau yang di marketplace ini bisa menggunakan pihak ketiga, banyak merek lah ya kalau disebut ini ya, untuk pengiriman barang maksud saya. Nah itu. Nah, sistem informasi perusahaan dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas rantai pasokan. Sistem elektronik dapat membantu melacak aliran sumber daya dalam perusahaan. Nah, sistem elektronik ini membantu kita untuk nek biyen kan nulis manual ya. Sebenarnya dulu sama. Prinsipnya sama antara elektronik dan tidak, cuma bedanya kecepatan penggalian datanya, kemudian penyimpanannya bisa bersusun. Maka sekarang kan ada yang chain block yang dia dikunci, kayak banyak sistem kayak yang terjadi di Bitcoin lah, entah itu apa kan, dia sulit ditembuskan. Nah itu keuntungannya di situ. Kalau zaman dulu kita nulis nih dari sales, nulis dari lapangan, kumpulkan, direkap lagi. Kalau dengan elektronik kan gampang tuh. Sekarang kirim langsung masuk ke sana, pusat langsung bisa melihat, oh ternyata ada aktivitas perdagangan seperti ini, kemudian ada yang piutang segini, ada utang segini. Itu fungsinya di sistem elektroniknya. Jadi sangat membantu kan gitu ya. Tinggal ngeprint, membuat data itu menjadi bisa terbaca dan diinterpretasikan kan gitu. Rantai nilai diciptakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, terdiri dari aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi pada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Ini ada rantai nilai, ada support activity, kemudian ada firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, procurement, kemudian inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan sales service. Jadi di sini terlihat inbound logistik bahan baku bubleng.
Ini ada operation, ada produksi, itu metu dijual, ada disambung dengan layanan. Baru ketok lah marginnya. Ini primary activity-nya. Di sela-sela ini banyak, termasuk ada promosi lah, di sales gini. Kemudian di ini ada mungkin diversifikasi produk lah di sini. Banyak banget itu. Tapi untuk aktivitas utamanya ini. Kembangannya banyak gitu ya. Nah, aktivitas nilai utama mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Aktivitas nilai pendukung mencakup infrastruktur perusahaan. Tiap aktivitas nilai meliputi pembelian input, sumber daya manusia, dan teknologi. Memperluas ruang lingkup rantai nilai ada interorganizational system, kemudian kaitan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain ya. Dari sekutu bisnis ada tadi firma tadi, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, sistem nilai, kaitan rantai nilai perusahaan dengan saluran distribusinya. Ada supplier value chain, kemudian firm value chain, kemudian channel, kemudian buyer value chain. Gitu. Keunggulan strategis. Rencana yang digunakan untuk mencapai keunggulan. Contoh, basis data berbasis web. Dan keunggulan taktis, metode untuk mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaing. Contoh, pelanggan akses langsung ke informasi. Keunggulan operasional, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Contoh, situs web mengingat selera pelanggan. Ya, kemudian web yang humanis yang kemudian dibuat menjadi bisa enak disawang, dipandang di Android ataupun pengembang lain seperti Apple, kan enak, iPhone gitu ya, jadi enak. Jadi tidak hanya basisnya data ditonton ke web selesai, enggak, tapi bagaimana bisa diakses di tempat lain. Sistem informasi yang mempertimbangkan ketiga hal di atas akan meningkatkan performa perusahaan. Nyoto, apalagi zaman sekarang itu terlihat nyata. Perusahaan baru mungkin pabriknya kecil, produksinya juga belum banyak, tapi dia bakar duitnya ya. Kalau zaman sekarang bosnya bakar duit ya, bakar duitnya di online. Jadi webnya bagus, kemudian banyak bonus di sana, kemudian di web itu banyak aktivitas pemberian bonus, live-nya bagaimana bagus, itu langsung bisa lebih cepat dikenal. Cuma banyak orang yang masih menggunakan model lama, di mana posisinya kuatkan dulu cash flow daripada yang bakar duit gitu ya. Jadi banyak cara sih, ini dibagi dua. Yang pertama, mau menguatkan cash flow dulu atau model dengan bakar duit. Terserah, itu pilihan. Nek orang-orang zaman sekarang mungkin akan disebutkan terkenal sih, feedbacknya mereka beli ke kita, itu bisa. Tapi ada juga yang masih seperti orang dulu, kita kuatkan dulu cash flow dengan produksi yang bagus, penjualannya rata dulu, nanti kembangkan pelan-pelan, baru kita menggunakan yang online dengan kekuatan yang besar, kan itu bisa juga. Atau mau diseimbangkan juga bagus, terserah untuk para anggota perusahaannya, pemiliknya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin banyak ilustrasi ataupun penjelasan yang masih kurang lengkap, saya banyak mohon maaf. Nanti monggo kunjungi videonya di channel YouTube-nya. Di kanal YouTube-nya mahasiswa bisa belajar bareng. Nanti kalau mau bertanya bisa via sistem ataupun komunikasi langsung ke saya. Terima kasih, selamat malam.